Sekarang lebih jelas ya. Bahagia, mulia, selamat, kuncinya apa? Akhlakul karimah. Tidak ada akhlak, tidak bahagia. Akhlak datang dari mana? Dari hati. Jelas? Hati yang bagaimana? Hati yang qalbun salim. Jadi kalau mau cita-cita, cita-citalah memiliki qalbun salim. Nanti kesana beres. Akhlak jadi baik, hidup bahagia, namanya hayatan thayyibah. Nah, sekarang mau tanya, kira-kira jamaah ini Bapak Ibu yang mana? Qalbun mayit, qalbun marid, qalbun salim? Jawab. Apa? Oh, qalbun salim. Oh, saya lupa, ada yang kelewat ceramahnya. Ciri orang yang berpenyakit lahir ngaku, aduh saya pusing, saya mules, saya sakit kaki. Jasad lahir sakit ngaku, tapi ciri orang yang berpenyakit hati tidak ngaku. Nah itu maaf ya, kelewat ya. Jadi ngakunya tuh yang bagus-bagus aja ya. Gak ada orang sombong, saya ini sombong, gak ada. Saya ini pelit, tidak ya. Saya seorang pendengki, enggak, dikasih tahu aja ngambek. Jadi ini kira-kira jamaah ini yang mana nih? Qalbun mayyit, qalbun marid, qalbun salim. Tetap ngaku qalbun salim ya. Saya jadi tahu nih. Coba yang ngaku qalbun salim, acungkan tangan yang merasa tidak punya dosa. Ada. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Tak ada? Tak ada ya? Acungkan tangan yang dosanya sedang. Nggak, acung deh? Oh enggak ya? Ini. Nggak ada dong qalbun salim, ha? Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Oh kan, salah tuh, bukan qalbun salim, qalbun marid ya. Baik Bapak Ibu, sekarang maaf ya, ceramahnya dibuat lebih sederhana supaya kita bisa lebih mudah. Karena kita qalbun marid, mari kita bahas penyakit yang ada pada diri kita dan obatnya. Nama penyakitnya, oh gak boleh ingat orang lain, awas ya. Jangan pas dengar ceramah, oh ini cocok dong dengan atasan saya. Jangan, nggak bisa. Ini mirip istri saya nih, kata istrinya, loh ini ceramah buat bapak saya. Salah. Ini hanya boleh melihat diri. Penyakit yang sering ada pada kita namanya penyakit tengil. Apa? Ulangi. T-nya takabur, E-nya egois, apalin? N-nya norak, G-nya galak, I-nya iri dengki, L-nya licik. Ulangi, T apa? Tengil lagi. T-nya apa? Takabur. Jangan pengen gampangnya aja hadirin. T apa? Takabur. Langsung ke diri saya, sombong tidak. Egois. N norak. G galak. I L licik. Baik, periksa diri ya, jangan ingat siapa-siapa. Takabur, dengar dalilnya, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr.
tidak masuk surga. Ada apa ini? Ular. Hujan. Alhamdulillah, rahmat Allah. Jangan ada yang mengatakan jelek ya. Hujan itu rahmat. Tapi gimana kalau hujan nanti kami pulang? Ya kehujanan, sederhana banget ya. Insya Allah nanti pas pulang sudah reda. Sudah habis belum waktunya nih? Jangan emosi dong, biasa aja jawab. Oh belum, baru juga dites. Takabur, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, yang di dalam hatinya ada takabur walaupun sebesar zarah. Nabi Adam melakukan dosa, iblis melakukan dosa. Hasilnya Nabi Adam diampuni, iblis dilaknat oleh Allah. Apa yang membedakan? Apa jenis dosanya? Nabi Adam memakan buah yang dilarang. Itu juga karena ditipu oleh iblis. Nabi Adam tidak nyangka ada di sorga nyebut nama Allah tapi untuk nipu. Maka oleh Allah diilhamkan tobat. Iblis tidak diampuni. Apa sebabnya? Aba wastakbaro, dia menolak dan dia takabur. Hati-hati nih Bu, Pak. Walaupun sholat, saum, umroh, haji, ngaji, kalau sombong jatuh. Fir'aun sombong jatuh. Pokoknya siapapun yang kena penyakit sombong pasti dijatuhkan oleh Allah. Sombong, dia menolak kebenaran. Makanya bukan perkara pangkat jabatan, tapi dia suka tidak kepada kebenaran. Orang sombong tidak suka ke agama, tidak suka ke majelis ilmu, tidak suka baca Quran, tidak suka tentang kenabi, tidak suka, karena dia sudah merasa benar sendiri. Kalau orang tidak paham kebenaran, dengar ya, kalau orang tidak mau belajar agama, dia tidak kenal Allah. Kalau dia tidak kenal Allah, pasti dia punya Tuhan yang lain, menuhankan harta, menuhankan jabatan, menuhankan gelar, menuhankan syahwat, menuhankan penampilan. Lihat, banyak orang yang hidup bukan menuhankan Allah, menuhankan dunia ini. Kenapa? Karena dia tidak mau belajar. Kenapa dia tidak mau belajar? Karena ada sombong di hati. Bu, Pak, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah mau ke masjid ini, mau belajar. Sebagian orang tidak pernah belajar agama, kasihan, ngarang saja hidupnya tuh, ngarang, nggak ngerti siapa Allah, hidup harus bagaimana, nggak ngerti. Makanya siapa orang yang dikehendaki Allah kebaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa nih orang ini bekal sukses nih, pasti cirinya dibuka hatinya oleh Allah, senang belajar agama sehingga dia paham. Kalau tidak, pasti dia menuhankan dunia ini. Capek. Dan ciri yang kedua adalah menganggap remeh orang. Tidak boleh kita menganggap remeh orang lain, karena boleh jadi orang yang kita anggap remeh itu lebih mulia di sisi Allah daripada kita. Nih, masjid ini bersih penting tidak? Jawab. Kalau begitu petugas kebersihan penting tidak? Kalau begitu petugas kebersihan orang penting dong. Hormati, lihat
orang yang bersih. Karena kalau masjid ini kotor tidak ada harganya. Makin senang menghormati orang lain, makin bahagia. Wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Hati-hati ya, harta, gelar, pangkat, jabatan itu cuma casing. Kalau jadi sombong kayak Fir'aun. Tapi kalau diberi topeng dunia, rendah hati, maka ngangkat derajatnya. Bekal udahan. Tahu nggak? Kenapa kita dihargai orang lain? Pak Wali, kenapa wali kota dengan Pak Wali dihargai orang? Ada Nil, tahu nggak? Karena kita dihargai karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, dan kesalahan kita. Benar atau benar? Kenapa Agim diundang ke sini? Saudara mau dengar? Karena dua hal. Satu, Allah ngasih casing saya kiai, katanya begitu kata orang ya. Casing nih. Dan yang kedua, Allah menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan, kekurangan orang ini. Kalau dibuka oleh Allah, bubar. Yakin bubar lah. Dia tuh kasih pangkat jenderal, buka aibnya, jatuh. Benar? Kasih casing menteri, buka aib, jungkir. Kita ini sekejap saja kalau Allah mau menjungkirkan kita tuh. Tinggal dibuka karena Allah tahu semua dosa, maksiat dan aib kita. Benar? Kenapa jadi pada nunduk ini, ha? Sekejap, Pak. Gak ada yang bisa nahan kalau Allah mau menjungkirkan kita.